Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 42. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 42. Di bawah perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita mau diajak belajar dari kitab Injil Matius. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat pertama, ayat 34 ini, kita langsung tertegun. Karena di sini Yesus Kristus memberikan sebuah penekanan yang cukup kontroversi, yakni aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jika kotong cuman membaca ayat ini dan melihat sepenggalnya, kotong bisa menjadi seseorang yang salah kaprah, salah tafsir, bahkan kotong bisa menjadi orang yang bisa mempergunakan ayat ini untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ketika kotong baca dari ayat 34 dan seterusnya sampai ayat 42 tanpa terputus, dan mencoba untuk menafsirkan secara baik dan benar, Bapak Mama, ini Tuhan mau ajak ketong untuk ikut Dia.
Tuhan mau bilang bahwa tidak ada yang lebih besar daripada cinta kepada Dia. Termaksud di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, termaksud soal pasangan suami istri, termaksud soal hubungan anak dan ibu. Kita harus lebih mengutamakan kasih terhadap Allah terlebih dari segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ikut Tuhan, Bapak Mama, saya mau bilang bahwa kita akan kehilangan banyak hal. Entah itu keluarga, entah itu pasangan, entah itu anak, dan sebagainya. Tetapi kehilangan yang dimaksud ini bukan soal kehilangan fisik, tapi kehilangan secara moral, dukungan, psikologi, itu kehilangan. Kita akan dianggap terlalu suci, dianggap terlalu sok benar, dianggap mau benar sendiri, dan sebagainya. Kita akan dibenci dan kita akan kehilangan hal-hal yang kita sayangi di bumi ini. Tapi menjadi penekanan di dalam ini pembacaannya ini, Tuhan bilang kita harus pikul salibnya ketong kalau kita mau ikut Dia. Dan apa yang disampaikan di ayat sebelumnya itu adalah salib yang harus ketong pikul. Ketong harus memikul ketong pun salib yang begitu besar, yakni keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, Bapak Mama, orang-orang terdekat kita sering ada di jalan yang ketong rasa nong tidak mendukung ketong untuk ada di dalam perenungan terhadap Tuhan. Tapi itu salib, maka harus dipikul, dibawa ke hadapan Tuhan untuk Tuhan melihat dan menolong kita. Ketong perlu ingat bahwa Kristus hadir dalam diri murid-muridnya, yakni kita semua sebagai seorang murid. Tapi kehadiran Kristus itu tidak pernah datang sebagai seorang raja, melainkan sebagai seorang yang hina. Itulah yang diandaikan di dalam ayatnya yang ke-42. Dikatakan bahwa seorang yang memberi air sejuk secangkir saja ialah muridku. Tentang kepekaan, tentang kepedulian, ketaatan, dan kemauan untuk memberi diri, saling tolong menolong, mempertunjukkan kasih Tuhan di atas segala-galanya. Walaupun ada hal yang perlu kotong tinggalkan atau perlu kotong pikul sebagai salib. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harga mati yang harus kotong ingat, bahwa mengikuti Kristus adalah sesuatu yang tidak mudah, melainkan ada salib yang harus kotong pikul. Dan salib itu sebenarnya bukan dipikul oleh kita, tetapi dipikul oleh anaknya, yakni Yesus Kristus yang akan mati itu. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.